Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita pelajaran biologi. Terakhir di kelas kita udah belajar tentang animalia. Kemudian ada bab selanjutnya itu tentang ekosistem. Jadi di pertemuan kali ini kita langsung lanjut aja ke ekosistem supaya slide-nya bisa dibuat dari awal. Besok kalau masih ada waktu ke sini, kita baru lanjut yang animalianya di kelas aja. Atau kalau ini nanti semua udah selesai, ternyata nggak balik ke sini lagi, ujiannya di rumah atau gimana, ntar nanti dilanjutkan ke yang animalia di akhir-akhir aja. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan belajar ekologi. Ekologi itu apa? Ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem itu terdiri atas dua kata. Yang pertama oikos sama sistem. Oikos ini artinya rumah. Sistem itu artinya adalah sesuatu yang mempunyai mempunyai input, kemudian ada proses, ada output. Itu namanya sistem. Contoh sistem misalkan sekolah, itu ada sekolah SMA misalkan ya, ada input berupa anak-anak lulusan SMP, kemudian ada proses selama 3 tahun, kemudian ada output, jadinya output lulusan SMA yang misalkan udah siap buat lanjut ke universitas itu. Dan di situ perlu ada proses ya di tengahnya. Jadi input, proses, output. Nah, di ekosistem pun karena dia merupakan sistem berarti nanti ada yang input, proses, sama output. Ini istilah umum. Kalau kalian ingat di bab pertama ada yang namanya hierarki biologi atau level-level pada organisasi biologi. Yang paling rendah itu yang paling kecil itu ada tingkat molekul, kemudian naik ke tingkat organel, kemudian sel, kemudian jaringan, organ dan sistem organ, kemudian ke organisme, populasi, komunitas, kemudian ada ekosistem. Kemudian kalau di atasnya ekosistem kalau mau ditambahkan lagi bisa ditambah bioma ya. Atau kalau di sini ini langsung ke biosfer sama aja nggak apa-apa. Nah, ekosistem itu apa? Tadi artinya adalah rumah dan sistem ya. Suatu yang memiliki input, proses sama output. Nah, karena ekosistem itu memiliki input, proses, dan output, berarti di situ terjadi interaksi. Interaksinya itu bagaimana? Interaksinya itu adalah interaksi antara komponen biotik, sesama makhluk hidup, dan dengan komponen abiotik, dengan komponen non hidup ya, dengan benda-benda selain makhluk hidup. Komponen biotik itu contohnya apa ya? Semua makhluk hidup kita udah tahu, ada tanaman, ada hewan, atau kalau dari kingdomnya itu ada kingdom Monera, kemudian ada kingdom Protista, kemudian ada kingdom Plantae, kemudian animalia, fungi. Itu semua makhluk hidup. Yang non hidup contohnya apa? Komponen abiotik contohnya ini ada di sini contohkan itu matahari, kemudian karbon dioksida, oksigen, itu semua ada komponen non hidupnya. Dan ini semua terjadi interaksi ya. Dan interaksi itu melibatkan dua konsep penting. Yang pertama tentang konsep siklus materi, ini udah pernah disinggung dikit. Siklus materi, kemudian ada tentang aliran energi. Siklus materi itu apa? Di sini ada kata-kata siklus. Yang namanya siklus berarti dia berputar, berulang. Kalau dia berulang berarti yang awal itu akan menjadi akhir juga, akan ketemu lagi. Contohnya yang terjadi siklus apa? Di sini yang terjadi siklus adalah materi. Berarti semua zat yang sifatnya materi. Contohnya CO2, O2 ini adalah sesuatu yang sifatnya materi. Ini kalian udah tahu lah materi itu apa, belajar di kimia juga kan. Semua yang mempunyai massa dan menempati ruang, baik itu gas, padatan atau udara. Nah, kemudian ada komponen yang dia bukan materi ya, bukan makhluk hidup, bukan materi juga. Contohnya adalah ini, sinar matahari ya. Sinar matahari itu kan tidak ada atomnya, kalau dilihat di tabel periodik itu nggak ada, karena memang tidak termasuk ke dalam materi.
tapi dia masuknya adalah ke dalam energi. Dan yang namanya energi itu di ekosistem bukan siklus ya, bukan terjadi siklus, tapi terjadi aliran. Kalau dia bentuknya aliran, berarti yang awal itu tidak akan menjadi yang akhir. Contoh di ekosistem salah satu suplai energi terbesar itu adalah dari matahari. Matahari dengan cahayanya ya, ada foton di situ dipakai untuk fotosintesis dan seterusnya. Kemudian tanamannya dimakan oleh animalia, ada aliran energi di situ, tapi nanti dari animalia itu tidak mungkin dikembalikan lagi ke matahari. Jadi yang namanya energi kan kalau udah belajar di fisika itu berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, energi yang dari matahari juga ya. Pertama itu dalam bentuk foton, kemudian digunakan untuk fotosintesis, berarti jadi bentuk energi potensial kimia, kemudian dimakan oleh hewan dan sebagainya. Energinya ini digunakan dan lepas sebagai panas dan tidak kembali lagi ke matahari. Ketika lepas menjadi panas berarti dia menjadi bentuk energi yang tidak efisien, tidak bisa digunakan lagi. Meskipun energinya itu ada, karena energi itu kekal. Kalau belajar di fisika ya kan ada hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tapi perubahannya ini pun terbatas ya. Dalam artian energi matahari misalkan udah datang ke bumi, tidak bisa kita rubah lagi ke energi matahari, dibalikin lagi ke matahari itu nggak bisa. Jadi perubahannya terbatas, tidak bisa diatur seenaknya kita. Ada hukum alam yang bekerja di situ, hukum termodinamika. Lanjut. Nah, di salah satu ciri ekosistem itu adalah terjadi interaksi ya, interaksi baik komponen sama komponen biotik. Contohnya di sini ada penyu sama ikan kan terjadi interaksi. Atau dengan komponen biotik dan abiotiknya. Jadi sesama biotiknya ini sendiri terjadi interaksi, kemudian terjadi juga interaksi dengan komponen abiotik. Jadi berinteraksi semua. Dan interaksi ini melibatkan materi dan energi. Materinya itu menjadi siklus, energinya itu menjadi aliran. Dan contoh-contoh interaksi antar makhluk hidup ya, karena biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya, kebanyakan interaksinya di sini adalah interaksi biotik dengan biotik. Contohnya ada makan dimakan gitu ya, predasi, kemudian kompetisi sama simbiosis. Semua ini melibatkan materi dan energi, siklus materi dan aliran energi. Nah, ini contoh skematik ya, gambar skematik dari siklus materi dan aliran energi. Ini berarti pada rantai makanan. Misalkan di sini ada energi dari matahari, ini yang warnanya oranye ini ya. Kemudian digunakan untuk fotosintesis sama produser, berarti oleh tanaman atau sebagian protista atau sebagian bakteri itu kan bisa memanfaatkan juga energi matahari. Nah, ternyata tidak semua energi matahari ini mereka tangkap, nggak bisa. Sebagian itu terlepas menjadi panas. Nah, panas ini sudah tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa diolah lagi menjadi energi matahari gitu misalkan. Terus dipakai untuk fotosintesis atau proses lainnya nggak bisa. Kalau sudah lepas menjadi panas ya udah lepas saja. Kemudian dari matahari ini cuman ada warna yang oranye, tidak ada warna yang biru. Itu artinya hanya ada energi, tidak ada materi. Kan tidak ada materi yang datang dari matahari ke bumi, itu kan nggak ada. Dan yang namanya materi itu tadi cuma berputar-putar saja, dan putarnya juga cuma di bumi saja, kan nggak keluar kemana-mana. Kecuali kalau ada yang buat pesawat berangkasa mungkin ada materi yang keluar, atau kalau ada meteor jatuh baru ada tambahan materi di bumi. Tapi yang jelas materi itu siklus, energi itu aliran. Nah, kemudian produser primer ini dimakan oleh ini ya, konsumer primer, atau di sini berarti herbivora gitu. Herbivora atau omnivora bisa makan tumbuhan. Dan di sini mulai ada yang biru ini. Kalau ada yang biru berarti ada materi di situ. Ada materi, kemudian
herbivoranya ini dimakan lagi oleh misalkan binatang yang karnivora atau omnivora, ini berarti menjadi konsumen yang kedua, secondary consumer. Kemudian dan seterusnya sampai yang tersier atau bisa lanjut lagi misalkan sampai yang quaterner. Tapi yang jelas di sini ada aliran energi dan siklus materi. Nah, yang biru ini nanti itu misalkan yang konsumen primer mati, itu akan diurai oleh detritus ya, atau dekomposer ya. Diurai terus kemudian menjadi unsur-unsur hara yang bisa dimanfaatkan lagi oleh produser primer. Dan semuanya juga begitu sampai yang konsumen yang tersedia itu kan bisa jadi mati, kemudian tubuhnya itu diurai oleh detritus atau dekomposer, dan nanti materinya itu akan kembali lagi untuk digunakan sama produser primer, jadi akan mengalir. Termasuk juga produser primernya ini kan bisa misalkan tumbuhan batangnya patah atau daunnya berukuran, itu nanti kan bisa dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan itu, jadi balik ke tanaman itu sendiri. Siklusnya ke sini. Yang jelas semua yang biru nanti akan balik lagi ke titik yang awal ini. Nah, kalau yang oranye ini semua itu akan melepaskan energi, jadi akan ada energi yang lepas. Setiap energi itu dialirkan akan ada energi yang lepas, jadi tidak bisa 100% tertransfer semua, itu nggak bisa. Ini udah hukum alam. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian ada yang namanya di dalam ekosistem itu istilahnya piramida energi. Piramida energi itu adalah jumlah energi yang ada pada suatu tingkat trofik. Jadi misalkan di sini ada produser, ini bisa kita katakan sebagai trofik pertama. Kemudian ada konsumer yang primer ya, konsumen primer atau yang memakan tumbuhan, itu dia tingkat trofik yang kedua dan seterusnya. Jadi ini tingkat trofik pertama, trofik kedua, dan seterusnya. Nah, masing-masing itu punya energi sendiri. Misalkan di sini ada sinar matahari itu mengirimkan 1 juta joule energi matahari. Nah, tidak semua energi ini bisa diolah oleh tumbuhan, kemudian 1 juta joule semua ini jadi buah misalkan, jadi daun misalkan, atau jadi bagian tumbuhan, itu nggak bisa. Tapi hanya sekitar 1/100 atau 1/10. Kalau di sini itu sekitar seperberapa ini ya, 1/100 ya. Cuman kalau udah dalam tingkat trofik ini kebanyakan 10%-nya, 10/100-nya. Nah, misalkan di sini ada 1 juta, kemudian yang bisa diolah oleh tumbuhan itu hanya 10.000 joule. 10.000 joule ini kemudian kalau naik lagi ke konsumen yang primer itu cuma sampai 1000, kemudian naik lagi cuma sampai 100, naik lagi cuma sampai 10. Nah, angka-angka ini bukan berarti misalkan yang ular dengan yang tikus, satu ekor tikus mempunyai energi 100 joule sedangkan ularnya cuma 10. Ini bukan seperti itu. Ini maksudnya adalah energi yang sampai ke tikus, bukan satu tikus tapi semua tikus. Dan 10 ini juga bukan satu ekor ular, tapi semua ekor ular. Jadi misalkan yang ini tikusnya ada 10.000 misalkan, sedangkan ularnya itu cuman ada 100. Itu kan kalau dilihat-lihat energinya itu akan lebih banyak yang energi yang ada di seluruh tikus daripada di seluruh ular. Meskipun kalau dilihat per individunya tikus sama ular, jelas energinya lebih banyak pada ular. Karena ular ini makannya nggak cuma satu tikus, makanya banyak tikus. Berarti energi yang masuk ke situ per individunya juga akan lebih banyak. Nah, tadi kan ada energi-energi yang hilang. Energinya itu hilang kemana? Energinya itu bisa hilang itu misalkan di sini ya ada 200 joule, itu nanti ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi biomasa di
dibangun menjadi badan gitu ya, atau hilang karena pernafasan, jadi hilang sebagai panas gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya piramida biomassa. Jadi tadi ada energi, kemudian sekarang ada biomassa. Biomassa itu apa? Singkatnya itu adalah massa itu ya, massa ya. Agak beda dengan berat, tapi intinya massa itu menunjukkan banyaknya suatu zat. Nah, di sini semakin ke bawah tingkat trofiknya, semakin primer itu biomasanya akan semakin besar. Ini jelas bukan satu, misalkan di sini kan tumbuhan berarti bukan satu tumbuhan, tapi seluruh tumbuhan dibandingkan dengan ini apa konsumen berikutnya itu akan jauh lebih banyak. Dan konsumen yang ini dibandingkan konsumen yang atasnya lagi juga lebih banyak yang primer dan seterusnya. Jadi semakin tinggi trofiknya, tingkat tropik namanya ya, itu biomasanya akan semakin kecil, energinya juga semakin kecil, biomasanya juga semakin kecil. Tapi ingat, ini adalah total biomasa, bukan kita membandingkan satu tanaman dengan konsumennya, dengan satu tanaman dengan satu konsumennya. Ini semua tanaman dengan semua konsumennya, kalau ditimbang itu hasilnya akan seperti ini, akan lebih banyak yang tingkat trofiknya ada di bawah. Nah, berarti itu artinya menjadi vegetarian itu akan lebih baik secara energi. Contoh misalkan di sini ada jagung, terus dimakan manusia, berarti manusia itu menjadi konsumen yang primer, konsumen tingkat kedua, energinya masih lebih banyak, biomasanya juga dapat lebih banyak daripada menjadi konsumen yang tingkat kedua. Berarti yang tingkat satunya ini misalkan di sini dicontohkan sama sapi, berarti sapinya itu akan lebih untung karena dia menjadi konsumen primer ya, memakan tumbuhan langsung dari produsernya. Berarti energinya juga akan lebih banyak, yang didapatkan lebih banyak, lebih efisien. Misalkan di bawah ini ada 1000 joule, kalau langsung dimakan oleh manusia berarti ya dapat sekitar 100 joule misalkan. Nah, kalau di sini 1000 joule, terus yang dapat 100 joule itu malah si sapinya dapat 100 joule, kemudian manusianya cuma dapat 10 joule. Jadi menurunkan kalau naik itu turunnya sekitar 90% atau cuma dapat 10% ya. Berarti kalau makan tumbuhan langsung itu sebenarnya sekitar 10 kali lipat lebih efektif daripada kita makan sapinya. Dan kalau dilihat dari waktunya ini kan, misalkan manusianya makan tanamannya itu kan bisa, kalau tanamannya udah siap bisa langsung dikonsumsi. Nah, kalau yang sapi berarti kan tanamannya udah siap, kemudian dimakan sapi dulu, sapinya biar gede dulu, itu butuh waktu lagi sekian tahun baru bisa dimakan. Itu kan prosesnya tidak efisien. Lebih efisien kalau langsung makan tumbuhan. Cuman kita tetap butuh nutrisi dari hewan karena ada yang namanya asam amino esensial. Lebih mudah untuk didapatkan di hewan. Karena kalau di tumbuhan itu asam amino esensialnya kadang kurang lengkap. Nah, kemudian ada istilah lagi namanya adalah biomagnifikasi. Jadi kalau kita tengok lagi yang tadi ada piramida biomasa, berarti biomasanya itu semakin besar kalau ke bawah, dan yang namanya zat-zat berbahaya gitu ya, zat-zat yang sulit terurai gitu. Misalkan di sini ada 1 mol, kemudian biomasanya itu sebanyak 800, berarti nanti konsentrasinya ya 1 mol ini dibagi sebanyak ini, sebanyak 809. Ini per gram per meter kuadrat. Jadi intinya kalau di sini ada 1 mol cuma dibaginya banyak. Kalau naik ke tingkat trofik yang lebih tinggi, 1 mol ini akan dibagi dengan angka yang lebih kecil. Kalau dibagi dengan angka yang lebih kecil berarti molaritasnya, konsentrasinya itu akan naik. Jadi kalau energi sama biomasa yang bawah itu paling besar,
Cuman kalau eh, di sini contohnya PCB ya, zat-zat polutan itu semakin ke atas itu konsentrasinya akan semakin besar. Contoh di zooplankton ini cuma 0,123 ppm part per million. Sekecil ini. Cuman ketika naik ke ikan itu jadi 1,04 ppm. Kemudian kalau naik ke ikan yang lebih tinggi lagi tingkat trofiknya itu jadi naik 4,83 ppm. Kemudian kalau naik lagi ke burung yang makan ikan ini itu naik jadi 124 ppm. Jadi polutan PCB-nya akan semakin naik seiring dengan naiknya tingkat trofik. Berbeda dengan biomasa dan energi. Nah, sampai di sini dulu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar siklus materi, terutama air, nitrogen, fosfor, sama karbon, sama contoh ekosistem. Contoh ekosistem tundra, hutan gugur, hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, dan ya itu aja. Kemudian ada satu tugas ya, buat ini, apa tuh namanya, peta konsep yang animalia pakai Mindomo. Jadi di HP itu kan bisa kan, di rumah udah pada pegang HP pasti kan, dibuat yang ada di buku aja itu, yang ada di buku aja dibuat, kemudian dikasih gambarnya, contoh spesiesnya, nanti dikirim di grup aja, nggak apa-apa, dikirim dalam bentuk PDF karena itu bisa diekspor ke PDF. Sekian, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya jelas. Udah rekaman? Ayo udah.